Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runa Raditya Rizky Hidayat dari kelompok 3 yang akan membahas tugas kami, tugas study case yang berjudul Klasifikasi Tingkat Efisiensi Produksi Hybrid Manufacturing System menggunakan Light GBM. Nah, di sini kami akan menganalisis data produksi untuk memahami pola efisiensi dan faktor operasional yang paling berpengaruh. Nah, yang pertama adalah masalah dan tujuan analisis. Masalah utamanya adalah sebagian proses produksi tidak berjalan efisien. Dampaknya dapat berubah berupa waktu proses yang lebih lama, konsumsi energi yang tinggi, keterlambatan, dan juga potensi kegagalan ke pekerjaan. Kemudian tujuan analisis kami yaitu adalah membangun model klasifikasi tingkat efisiensi produksi dan mencari faktor operasional yang paling berkaitan dengan kategori efisiensi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan analisis. Yang pertama adalah kategori efisiensi mana yang paling dominan, mesin dan jenis operasi mana yang perlu diperhatikan, faktor apa yang paling mempengaruhi klasifikasi efisiensi, dan yang terakhir adalah seberapa baik Light GBM mengenali kelas efisiensi. Nah, selanjutnya adalah data yang kami gunakan. Dataset berisi informasi pekerjaan produksi pada sistem manufaktur hibrida yang berisi 1000 baris jumlah data, 13 kolom awal, 20 fitur input model, dan split data rasio 80:20. Nah, atribut utama dari dataset yang kami gunakan adalah eh, ada identitas pekerjaan, yaitu job ID, machine ID, dan operation time. Kemudian ada sumber daya, material use, energy consumption, dan machine availability. Kemudian pada waktu ada ada schedule start dan juga end, dan actual start atau end. Nah, yang terakhir adalah status dan target, di mana yang berisi job status dan juga optimization kategori. Ya, kemudian ada catatan data di sini yaitu missing value, kolom actual start dan actual end memiliki data yang kosong. Nilai ini tetap penting karena dapat berkaitan dengan pekerjaan yang gagal atau tidak selesai. Nah, selanjutnya kami akan menentukan kelas target. Target klasifikasi berasal dari kolom optimization kategori. Nah, di mana aturan kelas di sini adalah target awalnya low efficiency, moderate efficiency, high efficiency, dan juga optimal efficiency. Kemudian penggabungan kelas, di mana optimal efisiensi digabung ke high efficiency karena jumlah datanya sangat sedikit, sehingga target akhir menjadi 3 kelas. Dan distribusi akhirnya low efficiency 65%, moderate 18,3%, high 16,7%, dan kelas low efficiency menjadi fokus utama analisis. Nah, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini kita menganalisis dari data raw mentahnya sampai insight, dimulai dari load data, terus cleaning, terus menentukan target kelasnya, kemudian melakukan exploratory data analysis, kemudian mencari atau mencari fitur engineering, kemudian memproses data, terus mentraining menggunakan Light GM. Terus kita mengevaluasi dan memberikan insight dari hasil tersebut. Lanjutnya, yang pertama di sini kita mengeksplorasi fitur atau atribut dari mesin dan jenis operasi. Di sini kita melihat area produksi yang paling sering masuk kategori low efisiensi. Di sini chartnya ada tingkat efisiensi berdasarkan mesin dan tingkat efisiensi berdasarkan jenis operasional. Dari sini kita mendapatkan insight bahwa M05 memiliki low efisiensi tertinggi sebesar 70,47%, pada jenis operasi grading memiliki low efisiensi sebesar 73,8%. Di sini keduanya menjadi area utama untuk dievaluasi. Slide selanjutnya. Di sini eh, kita eksplorasi di status. Di sini bertujuan untuk mencari status pekerjaan yang membantu menjelaskan hubungan antara keterlambatan atau gagal dengan efisiensi rendah. Di sini eh, visualisasinya yaitu tingkat efisiensi berdasarkan job status. Di sini kita menemukan
bahwa pekerjaan dengan status delayed dan violet seluruhnya berada pada low efisiensi dan komplit masih terbagi dalam tiga kelas, sehingga status pekerjaan menjadi sinyal penting dalam analisis kita kali ini. Di sini maknanya yaitu keterlambatan dan kegagalan pekerjaan perlu dimonitor agar eh, dan karena sangat dengan kategori efisiensi yang rendah. Selanjutnya, di sini kita melakukan fitur engineering, durasi dan delay. Untuk tujuannya yaitu mencari kolom waktu diubah menjadi fitur yang lebih aktif untuk model. Di sini dari chartnya yaitu rata-rata durasi dan keterlambatan berdasarkan tingkat efisiensi. Di sini kita membuat fitur baru yaitu schedule duration minute dan schedule sama dengan schedule end, min, schedule start. Dan actual duration minute itu dari fitur actual end dikurangi actual start. Dan start delay minute yaitu actual start dikurangi schedule start, kemudian end delay minute yaitu actual start, actual end dikurangi schedule end. Di sini hasil utamanya yaitu low efficiency memiliki durasi aktual tertinggi yaitu 72,84 menit dan delay tertinggi sebesar 5,82 menit. Di sini high efisiensinya memiliki delay lebih rendah yaitu 2,11 menit. Dari sini kita mendapatkan durasi dan keterlambatan proses menjadi indikator yang penting untuk melihat efisiensi produk. Selanjutnya, Oke, setelah melakukan fitur engineering, kita akan lanjut ke pre-processing dan juga model. Untuk sebelum model dilatih, data dipersiapkan terlebih dahulu atau kita harus melakukan pre-processing. Pertama yang kita lakukan adalah menghapus kolom ID dan juga target awal. Yang kedua, kita mengisi missing value. Yang ketiga, kita melakukan one hot encoding untuk fitur kategorikal. Dan terakhir untuk eh, rasio datanya, data train 80%, eh, train dan juga tesnya, data train 80% dan juga data tesnya 20%. Nah, untuk model yang digunakan adalah kita menggunakan satu model yaitu LGBM classifier dengan objektif multi-kelas untuk prediksi low, moderate, dan juga high efficiency. Nah, untuk fitur inputnya, pertama di operasional yaitu machine ID, operation type, material usage, processing time, terus di sumber daya ada energy consumption, machine availability. Yang ketiga ada waktu, itu durasi, delay, dan juga jam mulai dan juga selesai. Terakhir ada status pekerjaan, ada kolom job status. Oke, next slide. Setelah pre-processing, kita akan langsung masuk ke bagian evaluasi model GBM. Nah, untuk akurasinya yaitu ada di angka 98,5%, dan untuk di bidang akurasinya ada di angka 97,2%. Yang ketiga Evans score-nya ada di 98,5 dan juga makro Evans score-nya itu ada di angka 97,1. Nah, ini menunjukkan bahwa nilai Evans score yang tinggi menunjukkan model mampu mengenali ketiga kelas efisiensi dengan baik, bukan hanya kelas yang dominan. Oke, Oke, next slide. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, setelah melakukan evaluasi model di sini didapatkan hasil melalui confusion matrix, di mana kita bisa melihat kelas mana yang berhasil diprediksi dengan benar dan yang masih tertukar. Dari hasil yang didapatkan, untuk low efisiensi itu ada di 130 data yang benar secara keseluruhannya. Untuk high efisiensi sendiri, yaitu ada di 32 benar dan satu salah, itu dilimpahkan ke moderate. Dan untuk moderate sendiri, itu ada 35 yang benar, 2 yang salah. Dan itu dimasukkan ke dalam high. Untuk interpretasinya sendiri, di mana kesalahan hanya terjadi kecil antara high dan moderate efisiensi, di mana kelas low efisiensi berhasil dikenali tanpa kesalahan pada data ujinya. Selanjutnya, ini adalah beberapa fitur yang paling membantu model dalam membedakan kelas efisiensi. Di sini ada
15 fitur tertinggi. Dari 15 ini ada 7 faktor utama atau fitur utama yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu energi consumption. Yang kedua itu start delay minutes-nya. Yang ketiga material use-nya. Keempat itu ada job status complete. Yang kelima itu ada machine availability. Yang keenam itu ada end delay minutes-nya. Dan yang fitur yang terakhir yaitu processing time-nya. Di sini, di mana efisiensi produksi itu sangat terkait dengan energi, keterlambatan, penggunaan material, status pekerjaan, ketersediaan mesin, dan juga waktu prosesnya. Selanjutnya, untuk insight dan rekomendasi, kami meringkas temuan akhir dari analisis dan model Light GBM ini, di mana untuk insight utama yaitu low efisiency itu menjadi kategori yang paling dominan. M05 dan grinding itu perlu diprioritaskan. Delay dan fail itu saling terkait kuat dengan low efisiency. Dan yang terakhir yaitu energi consumption dan start delay adalah faktor yang paling penting. Untuk rekomendasi sendiri, evaluasi mesin M05 dan proses grinding. Yang selanjutnya itu pantau konsumsi energi per mesin per prosesnya atau proses. Yang ketiga itu kurangi keterlambatan mulai produksinya, lalu monitoring status pekerjaan dan ketersediaan mesin, dan gunakan dashboard evaluasi historis produksinya. Dan untuk kesimpulannya yaitu pendekatan data science dengan menggunakan Light GBM dapat membantu memahami pola efisiensi produksi dan juga menentukan prioritas perbaikan operasional berbasis data. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke teman saya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.